Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Vivi Putri Rosita Dewi dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Konsentrasi Sumber Daya Manusia, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya dan kedua teman saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen. Adapun materi yang akan dibahas yakni yang pertama mengenai perdagangan melalui jaringan elektronik, yang kedua intelijen bisnis, yang ketiga strategi perdagangan melalui jaringan elektronik, yang keempat perkembangan internet, dan yang kelima implikasi etis dari teknologi informasi. Saya akan membahas yang pertama perdagangan melalui jaringan elektronik. Perdagangan melalui jaringan elektronik ialah sebagai penggunaan komputer untuk memudahkan semua operator bisnis dasar dalam menyelesaikan tugas perusahaan. Perdagangan melalui jaringan elektronik dibagi menjadi dua, yakni yang pertama business to customer atau B2C. Terdiri dari yang pertama produk digital, produk fisik, dan virtual kontrak penjualan hybrid. Yang kedua ada business to business atau B2B, terdiri dari sambungan langsung atau direct connectivity. Yang kedua jaringan bernilai tambah atau value add network, dan internet. Manfaat perdagangan melalui jaringan elektronik yakni yang pertama pelayanan pelanggan yang lebih baik, yang kedua hubungan pemasok dan masalah keuangan yang lebih baik, yang ketiga pembelian atas inventaris pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Adapun kendala perdagangan melalui jaringan elektronik yakni pertama memerlukan biaya yang tinggi, yang kedua masalah keamanan, dan yang ketiga perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Adapun jalan menuju perdagangan melalui jaringan elektronik yakni yang ada dua. Yang pertama pengumpulan intelijen bisnis. Aktivitas mengumpulkan informasi tentang elemen-elemen dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Yang kedua, membentuk suatu sistem antar organisasi atau IOS, suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal. Adapun keuntungan bagi konsumen yakni yang pertama efektif. Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk atau jasa yang dibutuhkan dan bertransaksi dengan cara cepat dan mudah. Yang kedua aman secara fisik. Konsumen tidak perlu mendatangi toko tempat perusahaan menjajakan barangnya, dan ini memungkinkan konsumen dapat bertransaksi dengan aman sebab di daerah-daerah tertentu mungkin sangat berbahaya jika bepergian membawa uang tunai yang jumlahnya cukup besar. Dan yang ketiga adalah fleksibel. Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai lokasi baik dari rumah, kantor, warnet, atau tempat lainnya. Keuntungan bagi masyarakat umum yakni yang pertama mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, yang kedua membuka peluang kerja baru, yang ketiga menguntungkan dunia akademis, dan yang keempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Materi yang kedua mengenai intelijen bisnis. Intelijen bisnis adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi data dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Unsur-unsur intelijen bisnis yakni yang pertama program sistematik, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis informasi, yang keempat aktivitas bisnis, dan yang kelima adanya tujuan strategi yang hendak dicapai. Fungsi-fungsi umum dari intelijen bisnis yakni yang pertama pelaporan, yang kedua pemrosesan analisis daring, yang ketiga analitis, yang keempat penggalian data, yang kelima penggalian proses, yang keenam pemrosesan kejadian kompleks, yang ketujuh manajemen performasi bisnis, dan yang kedelapan analisis prediktif serta analisis preskriptif. Konsep dasar dari intelijen yakni ada 4. Yang pertama data.
Data adalah potret kejadian atau fakta atas suatu hal yang terjadi. Data dapat merupakan reasoning atas hal yang terjadi pada suatu periode waktu. Data sebagaimana fakta belum memiliki arti dan manfaat. Yang kedua, informasi. Adapun sekumpulan data yang memiliki hubungan sehingga memberikan makna dan manfaat baik dalam arti positif maupun negatif. Yang ketiga ada knowledge. Merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan juga lebih komprehensif dari data ataupun informasi. Yang keempat ada intelijen. Orang awam mengartikan intelijen sebagai operasi militer yang rahasia, bahkan sama dengan spionase. Pada dasarnya, intelijen adalah proses penciptaan pengetahuan baru dalam sebuah organisasi. Aktivitas bisnis intelijensi. Yang pertama ada studi perusahaan pesaing produk sejenis dan strategi memenangkan pesaing. Yang kedua, mengelola informasi mengenai data statistik pelanggan potensi, area potensial, kondisi ekonomi, sosial budaya, dan politik lingkungan dalam dunia usaha. Yang ketiga ada pengamatan daerah operasi bisnis untuk kepentingan strategis perusahaan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal perusahaan. Dan yang keempat, analisis pasar mengenai jumlah dan area peredaran produk yang diamati oleh pelanggan, ancaman dan peluang yang ada, masa depan produk, dan tendensi pasar. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian ketiga, strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Melalui jaringan elektronik dapat dilakukan dengan sistem antar organisasi atau IOS. Adalah suatu kombinasi perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai sistem tunggal. Perusahaan yang dibentuk IOS disebut mitra dagang atau mitra bisnis. Manfaat dari IOS ialah efisien kooperatif, kedua kekuatan tawar-menawar. Kekuatan ini berasal dari 3 hal, yaitu keistimewaan produk yang unik, penurunan biaya yang berhubungan dengan pencarian, dan yang ketiga peningkatan biaya peralihan. Yang berikut ialah pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI. Adalah transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca oleh mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Ada 3 tingkat penggunaan EDI. 1. Pemakai tingkat 1. Hanya 1 atau 2 set transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah mitra dagang yang terbatas. 2. Pemakai tingkat 2. Banyak set transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah mitra dagang. Yang ketiga, pemakai tingkat 3. Aplikasi komputer disesuaikan dengan standar EDI. Yang berikut ialah manfaat dari EDI, yaitu mengurangi kesalahan, mengurangi biaya, meningkatkan efisien operasional, meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Pengaruh penerapan EDI sebagai berikut: tekanan pesaing, kekuasaan yang dilaksanakan, kebutuhan intern. Yang keempat, dukungan manajemen puncak. Yang berikut adalah poin 4, yaitu perkembangan internet. Di sini ada ARPANET, World Wide Web, dan yang ketiga adalah aplikasi bisnis dari internet. Saran-saran untuk mengurangi penggunaan internet yang berhasil sebagai berikut. Pastikan situs web itu dapat dikembangkan. Yang kedua, pastikan browser dan struktur database Anda fleksibel dan intuitif. Yang ketiga, tekanan isi. Keempat, sering diperbaharui. Kelima, lihat dengan kacamata pelanggan. Yang berikut, arahkan isi untuk kebutuhan pemakai tertentu. Yang berikut, tempatkan di lokasi web yang tepat. Ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir adalah dapatkan bantuan jika Anda membutuhkannya.
Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Idewa Imadidiah Cahyani, absen 33, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Etika dalam penggunaan komputer sedang mendapat perhatian yang lebih besar daripada sebelumnya. Masyarakat secara umum memberikan perhatian terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat mengganggu hak privasi individual. Selanjutnya, moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika, aku, kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Selanjutnya ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Selanjutnya, kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Contoh kebutuhan akan budaya etika. Yang pertama ada credo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang disesuaikan. Alasan dibalik etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama ada kelenturan secara logis, kedua ada faktor transformasi, yang ketiga ada faktor tak kasat mata. Selanjutnya menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya yang disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama keharusan moral umum, yang kedua ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, yang ketiga ada keharusan kepemimpinan organisasi, yang keempat ada kepatuhan terhadap kode etik. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan efek eksekutif terhadap aktivitas untuk membutuhkan perhatian. Secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Terakhir, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari beberapa materi yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan adalah perdagangan melalui jaringan elektronik ialah sebagai penggunaan komputer untuk memudahkan semua operator bisnis dasar perusahaan. Strategi bisnis to customer melalui jaringan elektronik yaitu produk digital. Produk dan jasa tertentu dapat dikirim kepada konsumen langsung melalui internet. Produk fisik. Produk dan jasa tertentu tidak dapat langsung dikonsumsi melalui internet tetapi harus dikirimkan kepada konsumen. Teknologi perdagangan melalui jaringan elektronik yaitu sambungan langsung, bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi. Jaringan bernilai tambah. Jaringan ini disediakan oleh penjual yang bukan hanya menyediakan sirkuit tetapi juga menyediakan banyak jasa yang diperlukan untuk menggunakan sirkuit itu sebagai EDI. Membentuk suatu sistem antara organisasi, suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal. Intelijen bisnis adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah
menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Teknologi intelijensi bisnis mengenai data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan selain itu membuat kesepakatan strategi bisnis yang baru. Intelijen, orang awam mengartikan intelijen sebagai operasi militer yang rahasia, bahkan sama dengan spionase. Tadi perusahaan pesaing produk sejenis dan strategi memenangkan pesaing mengolah informasi mengenai data statistik, pelanggan potensi, area potensial, kondisi ekonomi, sosial budaya, dan politik lingkungan dunia usaha. Perdagangan melalui jaringan elektronik adalah perdagangan atau persaingan yang menggunakan media elektronik sebagai perantara dan tersambung dengan internet sebagai medianya. Perdagangan yang dilakukan melalui jaringan elektronik ini mempunyai manfaat dan keuntungan. Dapat menjual produk yang lebih luas, manfaat berkontribusi pada stabilitas keuangan dan kemungkinan untuk bersaing lebih baik dalam dunia bisnis yang semakin terikat untuk menggunakan teknologi komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.